Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Bapak harapkan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran, di mana kita sekarang ini sudah memasuki semester genap untuk tahun pelajaran kita ini. Dan kita bertemu kembali dalam video ini untuk melanjutkan video-video pembelajaran sebelumnya, dan untuk video ini kita membahas pokok bahasan kesebangunan dan kekongruenan. Di video ini kita bahas untuk bagian pertamanya. Bapak harapkan anak-anak bisa untuk mencermati pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Baik anak-anak, untuk sub pokok pembahasan yang pertama kita akan membahas kesebangunan bangun datar dengan poin 1, dua bangun datar yang sebangun. Coba perhatikan anak-anak, di layar Bapak tampilkan dua buah persegi panjang. Yang pertama persegi panjang A, B, C, D. Yang kedua persegi panjang P, Q, R, S. Langkah pertama kita perhatikan dulu sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut. Coba perhatikan, dari situ nampak bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, sisi CD bersesuaian dengan sisi RS, dan sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Yang berikutnya adalah kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut. Bisa nampak oleh anak-anak semuanya bahwa sudut A bersesuaian dengan sudut B, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Langkah pertama, sekali lagi kita tentukan adalah sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk selanjutnya kita perhatikan masih dari kedua persegi panjang tersebut, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Setelah kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya, maka kita menentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Coba kita lihat perbandingannya. Sisi AB dibandingkan dengan sisi PQ itu sama dengan 10 cm per 20 cm sama dengan setengah. Sisi BC dibandingkan dengan sisi QR itu perbandingannya adalah 6 cm banding 12 cm sama dengan perbandingannya adalah setengah. Berikutnya kita bandingkan sisi CD dengan sisi RS. Kita dapatkan perbandingannya adalah 10 cm banding 20 cm. Dapat kita perbandingannya nilainya adalah setengah, di mana sisi CD ini panjangnya sama dengan sisi AB dan RS ini panjangnya sama dengan sisi PQ. Dan yang terakhir perbandingan sisinya kita lihat adalah perbandingan sisi AD dengan sisi PS, dan kita dapatkan perbandingannya adalah 6 cm banding 12 cm sama dengan nilai perbandingannya juga bernilai setengah, di mana sisi AD ini panjangnya sama dengan sisi AB
dan PS itu panjangnya sama dengan sisi PQ. Jadi dapatlah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu kita dapatkan nilai perbandingannya sama semua, yaitu setengah. Lalu kita lihat bagaimana dari sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sudut A sama dengan sudut B, sama-sama 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q, sama dengan 90 derajat. Sudut C sama dengan sudut R, sama-sama 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut D sama dengan sudut S, sama dengan 90 derajat juga. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama besar. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi anak-anak, dari melihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya dan dari melihat sudut-sudut yang bersesuaiannya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama besar. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan dua buah bangun datar dikatakan sebangun, coba perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar di layar Bapak tampilkan dua buah trapesium. Yang pertama trapesium ABCD, yang kedua trapesium PQRS. Dari kedua trapesium itu sudah diketahui bahwa keduanya adalah sebangun. Maka timbul pertanyaannya, berapakah panjang sisi BC dan PS? Baik anak-anak, perhatikan pembahasannya. Dari kedua trapesium, yaitu trapesium ABCD dan PQRS yang sudah dinyatakan sebangun, untuk menentukan langkah-langkah berikutnya, pertama sekali kita tentukan terlebih dahulu pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Coba perhatikan anak-anak. Dari kedua gambar nampak kita bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi QR, di mana itu kita bisa lihat bahwa kedua sisi itu adalah sisi yang diapit oleh sudut 90 derajat dan sudut X. Berikutnya, sisi yang bersesuaian adalah sisi BC dengan sisi RS, di mana kedua sisi ini adalah sisi-sisi yang diapit oleh sudut X dan 0. Dan berikutnya kita dapatkan sisi CD bersesuaian dengan sisi PS, di mana kedua sisi ini adalah sisi yang diapit oleh sudut 0 dan 90 derajat. Dan yang terakhir kita dapatkan sisi yang bersesuaian adalah sisi AD sesuai dengan sisi QP, di mana kedua sisi ini adalah sisi yang diapit oleh sudut 90 derajat baik sisi kiri atau di sisi kanannya. Berikutnya anak-anak, setelah kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya, kita lanjutkan dengan membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Dari sini
kita dapatkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah AB per QR sama dengan BC per RS sama dengan CD per PS sama dengan AD per QB. Kemudian langkah berikutnya anak-anak, dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu kita masukkan nilai-nilai sisi yang sudah ada, yang sudah tertera di gambar. Kemudian dari perbandingan-perbandingan yang ada itu kita tentukan masing-masing sisi yang ditanyakan. Dari sini kita dapatkan perhitungannya bahwa panjang sisi BC itu adalah 12 cm dan sisi PS adalah 9 cm. Baik anak-anak, untuk poin yang kedua kita akan membahas dua bangun yang sama dan sebangun. Di layar ditampilkan dua buah belah ketupat, yaitu masing-masing belah ketupat A, B, C, D dan belah ketupat E, F, G, H. Apakah kedua belah ketupat tersebut adalah dua buah bangun yang sama dan sebangun? Mari kita pelajari lebih lanjut. Kita lengkapi data dari kedua belah ketupat tersebut. Baik, perhatikan anak-anak. Pada belah ketupat berlaku sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Maka dari sifat ini kita dapatkan bahwa sudut A pada belah ketupat yang di kiri itu nilainya adalah 40 derajat sama dengan nilai sudut C. Dan untuk belah ketupat yang di kanan kita dapatkan sudut H nilainya 140 derajat sama dengan nilai sudut F. Berikutnya, dari sifat belah ketupat kita dapatkan bahwa sudut-sudut yang bersebelahan berjumlah 180 derajat. Maka kita dapatlah sudut B dan sudut D nilainya sama-sama 140 derajat. Dan sudut E sama dengan sudut G kita dapatkan nilainya 40 derajat. Berikutnya, sifat berikutnya kita peroleh dari belah ketupat adalah bahwa keempat sisi belah ketupat itu panjangnya sama. Maka dari belah ketupat A, B, C, D kita ketahui salah satu sisinya bernilai 6 cm, maka sisi yang lainnya juga bernilai 6 cm, baik sisi AB, BC, dan AD. Untuk belah ketupat yang di kanan, kita dapatkan juga bahwa salah satu sisinya bernilai 6 cm, maka ketiga sisi yang lainnya juga panjangnya sama, nilainya 6 cm. Setelah kita mendapatkan data-data yang lengkap dari kedua belah ketupat tersebut, baik belah ketupat A, B, C, D maupun belah ketupat E, F, G, H, maka dari kedua belah ketupat tersebut kita tentukan pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu kita dapatkan sisi AB sesuai dengan sisi EF, sisi BC sesuai dengan sisi FG, sisi CD sesuai dengan sisi BH,
dan sisi AD sesuai dengan sisi EH. Setelah kita dapatkan pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya, kita cari juga pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Dan dari gambar tersebut kita dapatkan bahwa sudut A sesuai dengan sudut E, sudut B sesuai dengan sudut F, sudut C sesuai dengan sudut D, dan sudut D sesuai dengan sudut H. Berikutnya anak-anak, kita lihat bagaimana keadaan dari pasangan sisi-sisi yang bersesuaian yang sudah kita tentukan tadi. Begitu juga dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Dari hal-hal yang sudah kita lakukan, kita dapatkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaiannya masing-masing memiliki nilai yang sama, dan dari pasangan sudut-sudut yang bersesuaian bahwa sudut-sudut yang bersesuaian tersebut memiliki besar yang sama. Baik anak-anak sekalian, dari hal-hal yang sudah kita lakukan tadi dapat kita simpulkan bahwa dua bangun datar dikatakan sama dan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama besar. Dua bangun datar dikatakan sama dan sebangun. Ini bahasa lainnya kita sering disebut dengan bangun datar yang kongruen. Baik anak-anak, berikutnya supaya kita lebih memahami lagi tentang dua buah bangun datar yang sama dan sebangun atau kongruen, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan di layar anak-anak, ditampilkan dua buah bangun datar, yaitu tepatnya trapesium. Ada trapesium KLMN dan trapesium PQRS. Pertanyaannya, jika kedua trapesium tersebut kongruen, tentukanlah pasangan sisi-sisi yang sama panjang, dan juga tentukanlah pasangan sudut-sudut yang sama besar. Oke, anak-anak, dari kedua trapesium itu kita dapatkan bahwa sisi KL panjangnya sama dengan sisi PQ. Kita dapat lihat dari tandanya bahwa kedua sisi itu ditandai dengan titik yang sedang. Sedangkan panjang sisi LM sama dengan panjang sisi UR. Itu kita bisa lihat dari tandanya bahwa kedua sisi itu memiliki tanda titik yang paling besar atau paling tebal pada sisinya. Yang berikutnya, panjang sisi MN sama dengan panjang sisi SR. Itu kita bisa lihat bahwa kedua sisi itu ditandai dengan titik yang paling kecil, atau kalau dari keterangan tebalnya adalah titik yang paling buram. Yang terakhir, bahwa panjang sisi KN sama dengan sisi PS, bahwa kedua sisi itu ditandai dengan tanda yang sama, yaitu kita katakan ujung anak panah atau huruf V yang diputar. Dari situ juga kita dapatkan pasangan sudut-sudut yang sama besar, yaitu sudut K sama dengan sudut B. Itu adalah sudut yang diapit oleh sisi-sisi yang sama panjangnya. Berikut juga kita dapatkan sudut L sama dengan sudut Q, sudut M sama dengan sudut R, dan sudut N sama dengan
sudut S. Jadi kita melihat mana sisi yang sama panjang itu kita lihat dari tanda-tanda yang ada pada sisi tersebut. Begitu juga untuk menentukan besar sudut yang sama besar, kita lihat dari masing-masing pengapit atau sisi yang membentuk sudut tersebut. Jadi itulah anak-anak, kita dapatkan pasangan sisi-sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Yang berikutnya anak-anak, kita akan masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu segitiga yang sebangun. Untuk poin pertama, kita akan membicarakan syarat segitiga sebangun. Coba perhatikan gambar segitiga yang ada di layar. Ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga EFG. Yang pertama, untuk menentukannya kita lihat dahulu anak-anak sisi-sisi yang bersesuaian. Dari kedua segitiga tersebut kita mendapatkan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu sisi AB sesuai dengan sisi EF, sisi BC bersesuaian dengan sisi FG, dan sisi CA bersesuaian dengan sisi DE. Kita lanjutkan dengan menentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya. Dari kedua gambar segitiga tersebut kita dapatkan bahwa sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut B bersesuaian dengan sudut F, dan sudut C bersesuaian dengan sudut G. Dari sisi-sisi yang bersesuaiannya, kita tentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Dapat anak-anak perhatikan semuanya bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut mempunyai nilai perbandingan yang sama. Setelah kita masukkan angka masing-masing, kita dapatkan masing-masing perbandingan sisi yang bersesuaian bernilai setengah, dan dari sudut-sudut yang bersesuaian kita dapatkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian tersebut masing-masing memiliki nilai yang sama besar. Jadi kesimpulan kita anak-anak bahwa dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama besar. Contoh soal berikut. Ditampilkan dua buah gambar segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga XYZ. Dari kedua gambar segitiga tersebut, tentukanlah panjang YZ dan XZ jika sudah diketahui kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Perhatikan pembahasannya anak-anak semua. Tetap langkah pertama, kita tentukan dahulu pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Dari kedua gambar segitiga tersebut kita dapatkan bahwa sisi PQ bersesuaian dengan sisi YZ, sisi QR
bersesuaian dengan sisi XZ dan sisi PR bersesuaian dengan sisi XY. Dari sisi-sisi yang bersesuaian tersebut yang sudah kita dapatkan, kemudian kita buatkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Maka kita dapatkan perbandingannya adalah PQ per YZ sama dengan QR per XZ sama dengan PR per XY. Kemudian dari data perbandingan yang sudah kita susun berdasarkan sisi-sisi yang bersesuaian tadi, kita tempatkan nilai masing-masing sisi yang sudah ada datanya. Maka kita bisa lakukan perhitungan, dan setelah kita lakukan perhitungan, kita dapatkanlah anak-anak bahwa sisi YZ itu panjangnya 8 cm dan sisi XZ itu panjangnya 10 cm. Yang berikutnya anak-anak, kita bahas poin kedua, yaitu kesebangunan khusus dalam segitiga. Yang pertama kita bahas segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Coba perhatikan di layar anak-anak, nampak ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, di mana di situ juga terdapat garis AD, itu juga merupakan garis tinggi, karena pada titik D untuk sudut ADC dan ADB di situ membentuk sudut siku-siku, makanya garis AD merupakan garis tinggi. Dari gambar segitiga tersebut kita dapatkan beberapa persamaan, yaitu anak-anak perhatikan bahwa panjang AD kuadrat sama dengan panjang DB dikali DC. Berikutnya, panjang AC kuadrat sama dengan panjang CD kali CB. Dan yang terakhir, panjang AB kuadrat adalah hasil kali dari panjang BD kali panjang BC. Perhatikan berikutnya adalah contoh untuk memahami soal yang berkaitan segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Coba perhatikan soalnya anak-anak, ditampilkan sebuah gambar segitiga ABC dengan CD adalah garis tinggi, di mana diketahui panjang AD 5 cm dan CD 10 cm. Dari segitiga tersebut ditanya, tentukanlah panjang sisi BD, BC, dan AC. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari teori pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi, maka kita dapatkan bahwa yang pertama berlaku CD kuadrat sama dengan DA kali DB. Kita masukkan nilainya anak-anak, kita dapatkan 10 kuadrat sama dengan 5 kali DB. Maka kita dapatkan DB atau BD itu adalah 100/5 sama dengan 25 cm. Yang berikutnya berlaku juga CB kuadrat sama dengan, perhatikan, CB kuadrat sama dengan BD kali BA. Dan kita dapatkan bahwa BD itu 25, kita kalikan dengan BA-nya adalah BD tambah DA, yaitu 25 tambah 5
kita dapatkan 25 kali 30 sama dengan 750. Jadi nilai CB kuadrat adalah 750. Maka dari CB kuadrat sama dengan 750, kita dapatkan bahwa panjang BC atau CB itu adalah akar dari 750, yaitu 5 akar 30 cm. Dan dari segitiga itu juga kita dapatkan persamaan CA kuadrat sama dengan AD kali AB. Kita masukkan nilainya anak-anak, 5 kali 30, maka kita dapatkan nilai CA kuadratnya adalah 150. Maka panjang AC atau CA adalah akar dari 150 sama dengan 5 akar 6 cm. Poin berikutnya anak-anak, dari kesebangunan khusus dalam segitiga kita akan membahas segitiga lancip dengan garis-garis sejajar. Coba perhatikan anak-anak. Di sini kita dapat melihat sebuah segitiga ABC dengan ada lagi sebuah garis yang berada di tengah segitiga itu, yaitu garis DE, di mana garis DE itu sejajar dengan garis AB. Maka dari segitiga tersebut berlaku persamaan CD per CA sama dengan CE per CB sama dengan BE per AB. Itu bisa anak-anak lihat pada gambar segitiga yang sebelah kiri. Dan untuk segitiga yang sebelah kanannya kita bisa dapatkan persamaan CD per CE sama dengan DA per EB. Berikut perhatikan contoh soal untuk segitiga dengan garis sejajar. Perhatikan soal yang ditampilkan anak-anak, yaitu sebuah segitiga ABC dengan di tengah segitiga itu terletak lagi sebuah garis DE, di mana garis DE itu sejajar dengan garis BC. Perhatikan data di dalam segitiga tersebut. Diketahui AD panjangnya 4 cm, AE 5 cm, DE 6 cm, dan BD panjangnya 8 cm. Dari gambar segitiga tersebut ditanyakan berapakah panjang BC dan CE. Baik anak-anak, perhatikan pembahasannya. Dari segitiga dengan garis sejajar pada soal kita dapatkan persamaannya, yaitu yang bisa kita gunakan untuk menghitung BC. Kita ambil persamaan AD per AB sama dengan DE per BC. Kemudian kita masukkan nilai dari panjang sisi yang sudah ditentukan dan kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkanlah panjang BC sama dengan 18 cm. Dan berikutnya untuk menghitung CE kita menggunakan persamaan AD per AE sama dengan BD per CE, dan setelah kita masukkan nilai-nilai sisi yang sudah tertera, maka kita lakukan perhitungan dan kita dapatkanlah panjang CE sama dengan
10 cm. Demikianlah anak-anak video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan anak-anak semuanya bisa mengikuti, menyimak video itu dan bisa mengambil pembelajaran yang Bapak sajikan tadi. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di video-video berikutnya, masih membahas tentang pelajaran matematika, terutama lanjutan dari materi kesebangunan dan kekongruenan ini. Terima kasih. Semoga anak-anak tetap giat belajar dan selalu sukses dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.